yakni Ibda MGS Irlansyah, diketahui Banpol Uci adalah orang menyuruh Danu untuk Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, prahara tanggal 19 Agustus masuk TKP ini nampaknya, ini analisanya seperti tarik ulur, sahabat-sahabat AK. Karena kasus ini bukan baru, sahabat-sahabat AK. Bahkan setelah ada tersangka, mungkin kasusnya belum tuntas ini. Prahara tanggal 19. Ya, akan nggak mengerti apakah ini ada tarik ulur, sahabat-sahabat AK. Padahal tentunya kalau kita bicara di publik tanggal 19 itu Pak Kades banyak tahu itu. Kan seperti itu. Ada di video-video dia. Maupun Banpol maupun masuk TKP sore hari. Tapi kita tidak membahas itu dulu. Bapak Ibrahim Tompo mengatakan, Kabid Humas, masuk TKP tanpa prosedur, tanpa sepengetahuan penyidik, bahkan melakukan pembersihan. Pertanyaan, siapa itu? Nah, nanti kita analisa. Lalu ada keterlibatan oknum polisi berpangkat, kan gitu, perwira, 1 orang, 2 bintara. Tentunya kita tidak membahas bintaranya dulu, kita membahas perwira itu. Siapa ini perwira itu? Gitu. Apa hubungannya? Kan seperti itu. Perwira mungkin kita tidak menganalisa perwira tinggi, perwira menengah, perwira pratama, misalnya ajun komisaris. Ya kita mencoba memakai perwira Ibda atau inspektur polisi 2. Kan seperti itu. Mari kita dengarkan dahulu potongan video ini. Benar? Baru, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim ungkap identitas perwira polisi itu. Menurut Tompo, perwira polisi ini diperiksa oleh penyidik setelah rumahnya digeledah 31/10. Namun pihaknya masih belum bisa memastikan keterlibatan perwira polisi itu di kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ibrahim Tompo pun menjelaskan bahwa saat itu sosok anggota polisi tersebut merupakan Babin Kamtipmas, yakni Aibda Irlansyah. Sementara itu, anggota Banpol bernama Uci pernah menyinggung soal nama Kanit Jatanras yang memerintahkan dirinya. Kanit Jatanras Polres Subang yakni Ibda MGS Irlansyah, diketahui Banpol Uci adalah orang menyuruh Danu untuk menguras bak mandi di TKP sehari pasca kejadian. Sahabat-sahabat AK, kalau kita lihat pemberitaan tadi, tentunya pangkatnya adalah Ibda, Inspektur Polisi 2. Kan seperti itu. Apa hubungannya? Ternyata dari keterangan Banpol Uci, kan bahwa dia disuruh oleh perwira itu waktu menjadi kanit. Sahabat-sahabat AK, kalaulah urusan Uci, tentunya urusannya dengan Danu. Kalau Danu urusannya dengan Yoris, karena mengirim foto dan sebagainya. Ini kan seperti itu. Pertanyaannya, apakah kasus ini akan tarik ulur juga? Tidak dibongkar tuntas? Karena tanda kutipnya, kalau ini dibongkar tuntas, apakah ada manfaatnya buat tersangka Yosep ini memperkuat ketersangkaan dia? Atau tidak ada pengaruhnya? Ini kan duduk permasalahannya. Nanti kita lihat. Jadi sahabat-sahabat AK, tentang tanggal 19 ini tentunya kita berharap ya dibongkar aja semua gitu. Mau itu menguntungkan Yosep atau merugikan Yosep. Tetapi tidak bisa dalam pandangan analisa AK, karena di sini tersangkanya ada 4 orang yang disebutkan Danu. Kita harus tahu status Danu ini siapa. Dia pembongkar kasus, dia GC, dan sebagainya. Bahkan dia tidak menyebutkan selain 4 orang ini sebagai pelaku. Jadi problem memang sahabat-sahabat AK dalam analisa AK kasus ini, tentunya kita ingin melihat aja gitu. Apakah proses tanggal 19 ini
yang sudah diterangkan adanya masuk TKP tanpa prosedur, tanpa sepengetahuan penyidik, bahkan melakukan pembersihan dengan tanda kutip, berarti kita menganalisa pembersihan yaitu dilakukan oleh Danu dan Banpol, pembersihan kamar mandi. Ini analisanya, karena yang lain kita nggak mendengar seperti itu. Apakah ini dituntaskan? Kalau tidak dituntaskan, katakanlah seorang oknum polisi melanggar etik, oke, kita terima. Tetapi apakah orang sipil melanggar etik? Etik apa sipil yang dilanggar? Jadi sekali lagi sahabat-sahabat AK, tentunya AK sangat senang sekali ada pemberitaan katanya mantan polisi ingin membongkar, silahkan bongkar. Tetapi sekali lagi dalam pandangan analisa AK, ini kasus Prahara tanggal 19 ini apakah dituntaskan atau tarik ulur seperti di awal? Kita nggak tahu, biar waktu yang menjawab. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Tolong dengarkan potongan video ini dari Bapak Kabid Humas Ibrahim Tompo. Nanti kita lanjutkan lagi sahabat-sahabat AK, mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan yang kita lakukan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP 1 hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik, malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Ini sebaliknya malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Ini sedang kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Itu siapa Bang yang melakukan? Jadi memang di yang masuk membersihkan TKP ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Oh, berarti masih dalam proses pemeriksaan? Masih dalam proses pemeriksaan. Perwira 1 orang, bintara 2 orang, dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Berarti bisa dibilang 3 orang anggota polisi? Tiga orang anggota yang polisi. TKP. Semua sedang dilakukan pemeriksaan semua.